melukai. Fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak boleh menjelekkan istri. Tidak boleh menjelekkan istri. Jadi semoga Allah menjelekkan kamu, atau kamu dari keturunan yang jelek, atau yang lainnya, tidak boleh. Jadi seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidupnya, maka kewajiban dia untuk mendidik istrinya dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kekurangan, maka tidak boleh dijelekkan dia. Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Apabila dia benci satu akhlak darinya, maka dia akan redho pada sisi yang lain. Artinya bagi si wanita ini ada sisi-sisi yang dia lebih, ada sisi yang dia lemah. Kalau ada satu yang kita nggak suka, maka Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, hendaklah kamu bergaul dengan istri-istri kamu dengan cara yang baik. Apabila ada satu yang kamu tidak suka dari akhlaknya, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ada yang kita nggak suka, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya nggak boleh dijelekkan dia. Kemudian yang kelima, tidak boleh dipisahkan kecuali dalam rumah. Artinya kalau dia melanggar, si istri ini melanggar atau durhaka kepada suami, maka suami boleh untuk berpisah tempat tidur, untuk memberikan hukuman kepada istrinya agar dia bertaubat dan kembali minta maaf kepada suaminya. Jadi dibolehkan suami memisahkan, tapi di tempat tidur nggak boleh, karena keributan si istri diusir dari rumahnya, tidak boleh. Sampai ketika terjadi talak pun, talak pertama itu nggak boleh si istri diusir, tetap di rumah itu. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan jangan diizinkan keluar jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji dengan jelas. Jadi kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Jadi di sini dibolehkan suami untuk pisah tempat tidur dengan istrinya. Tujuannya apa? Agar dia kembali, agar dia bertobat. Dan istri yang paling baik yang disebutkan dalam hadis adalah di antara ciri-ciri wanita di sorga, wanita yang selalu kembali, selalu bertaubat, minta maaf kepada suaminya. Jadi bukan mempertahankan gengsinya atau egonya, dia tetap selalu minta maaf kepada suaminya. Itu perempuan yang baik. Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita ahli sorga? Para sahabat mau. Siapa wanita ahli sorga itu? Dijawab oleh Nabi, wanita ahli sorga al-walud, al-wadud, al-a'ud, allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tarda. Kata Nabi, wanita-wanita ahli sorga adalah wanita-wanita yang walud, yang banyak anaknya. Kemudian ciri wanita ahli sorga yang wadud, yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang dia kepada anaknya. Yang ketiga al-aud, yang banyak kembali, artinya banyak taubat, kembali kepada suaminya. Ketika terjadi kekeliruan, dia mengatakan kepada suaminya, ini tanganku di tanganmu, dan aku tidak bisa tidur sampai engkau redho kepadaku. Aku tidak bisa tidur sampai engkau redho kepadaku. Sampai suaminya redho kepadanya. Sebab istri, jalannya istri untuk bisa masuk surga dengan keredoan suami, dengan dia taat kepada suaminya, itu jalan menuju surga. Makanya kata Nabi, yaitu wanita-wanita yang kembali kepada suaminya, selalu minta maaf kepada suaminya. Jadi kalau suaminya
memisahkan tempat tidur, ya segera dia untuk kembali bertobat dan minta maaf kepada suaminya. Kemudian diantara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, artinya kewajiban suami, yaitu mengajarkan ilmu agama, mendidik istrinya, mengajarkan dia Al-Quran, mengajarkan dia sunnah, dan mengajak dia ke majelis ilmu. Maka saya jelaskan di sini kewajiban seorang suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, generasi yang terbaik yang mendapatkan jaminan dari Allah, sehingga dengan bekal tersebut dia mampu mengajarkan kepada istri dan keluarganya. Jadi seorang suami dia wajib mengajarkan kepada istrinya tentang perkara-perkara agama, tentang tauhid, tentang sholat, tentang baca Al-Quran, tentang adab, tentang berpakaian dan yang lainnya. Ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Kemudian juga mengizinkan, di antara hak kewajiban suami, mengizinkan istri untuk keluar untuk kebutuhan yang mendesak. Sebab Nabi mengizinkan mereka untuk keperluannya. Dan kalau seandainya si istri juga mau ke masjid, nggak boleh dilarang, tapi dengan ketentuan dia harus memakai jilbab, tidak ikhtilat, tidak memakai wangi-wangian. Kemudian juga saya jelaskan di sini, seorang suami dia wajib berlaku adil terhadap istrinya. Kalau dia mempunyai istri lebih dari satu, maka dia wajib berlaku adil tentang harinya, tentang gilirannya, tentang nafkahnya. Dia wajib berlaku adil. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia tidak sanggup untuk berlaku adil berkaitan tentang cinta dan bercampur. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, dan kalian tidak akan mampu berlaku adil meskipun kalian sudah berkemauan keras untuk berlaku adil. Ini berkaitan dengan masalah cinta. Nggak ada yang sanggup. Semuanya. Rasulullah saja dari istri-istrinya ada yang Rasulullah lebih cintai daripada yang lain. Jadi kalian tidak akan sanggup untuk masalah cinta. Untuk masalah bercampur juga demikian. Tapi untuk masalah nafkah wajib berlaku adil. Untuk masalah giliran, 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, dia wajib berlaku adil. Giliran dia wajib berlaku adil. Tentang masalah malam, giliran dia wajib berlaku adil. Masalah nafkah dia wajib berlaku adil. Tapi masalah cinta dan bercampur nggak mampu. Dan itu disebutkan dalam penjelasan para ulama. Jadi bagi yang mempunyai istri lebih dari 1, dia wajib berlaku adil. Tidak boleh dia sangat condong. Allah menegur dalam Al-Quran, dan Nabi juga menegur dalam hadis ini. Nabi menegur, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ayo ikhwah wal akhwat, tentang masalah ini kaitannya dengan masalah poligami, ta'addud. Dalam Islam itu dibolehkan. Dalam Islam dibolehkan. Kadang-kadang ada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, yang mereka mengatakan bahwa Islam itu zalim dengan adanya ta'addud, dengan poligami. Ini enggak benar. Yang mensyariatkan ta'addud, membolehkan poligami adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, Allah yang mengetahui tentang semua kemampuan dan tidak mampunya makhluk ini. Allah maha tahu. Ketika Allah mensyariatkan masalah ini, bukan berarti bahwa ini hukum yang wajib, bukan wajib, sunnah. Artinya bagi yang mampu untuk melaksanakan, dia boleh laksanakan. Tapi kita tidak boleh menolak syariat yang seperti ini. Sampai ada orang yang menentang, menolak, sampai bikin peraturan bahwa tidak boleh adanya